Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in. Wa ala amri din wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wasahbihi ajma'in. Dan saya hormati Abi Hanif dan Unda selaku pengasuh pondok pesantren seperti Muhammadiyah, jajaran pengurus serta teman-teman sekalian. Jadi pada hari ini saya Diharapkan kelas 11 SMA Arabiah Mufidah akan menjelaskan kitab Al-Faridul Bahiyah bab ke-10. Jadi masih dari lanjutan yang kemarin ya. Nah, yaitu langsung aja yaitu yang pertama kaidah ke-20, 21, 22, 23, 24 dan 25. Jadi bunyi dari kaidah ke-20 itu adalah al-muta'addi afdalu minal qasir. Jadi artinya itu adalah amal muta'addi itu lebih utama daripada amal qasir. Jadi apa sih maksudnya? Jadi amal muta'addi itu adalah amal yang meremes, sedangkan amal qasir itu adalah amal tidak meremes. Nah, jadi contohnya itu seperti ini. Tidak. Nah, jadi seperti contohnya itu Tidak. kalau misalnya nih ada orang ditawari mau milih uang 10.000 atau ilmu. Nah, jadi kalau misalnya orang itu memiliki pikiran yang panjang, pasti orang tersebut akan memilih ilmu, karena sesungguhnya kalau misalnya dalam jangka waktu yang panjang, maka sebenarnya itu ilmu itu akan menghasilkan lebih dari 10.000. Nah, selain itu ilmu itu juga lebih bermanfaat daripada uang 10.000 tadi. Nah, kemudian yang kaidah ke-21 itu ada berbunyi al-fardu afdalu minan nafli. Artinya fardu itu lebih utama daripada sunnah. Jadi contohnya kayak ketika kita itu melakukan sholat. Nah, jadi kita kan mengerjakan yang fardu-fardu dulu. Kemudian yang sunnah itu, jadi fardu itu lebih utama daripada sunnah. Nah, contohnya seperti baca Al-Fatihah, itu kan fardu ya, diwajibkan. Nah, terus kalau misalnya kayak baca doa kunut kan itu sunnah ya, jadi yang fardu itu lebih utama daripada sunnah. Nah, tapi ini ada pengecualian. Contohnya memulai salam atau kita mengucapkan salam itu hukumnya sunnah, tetapi menjawab salam seseorang itu hukumnya wajib. Nah, tapi ada pengecualian di sini. Kalau kita memulai salam itu lebih utama daripada kita menjawab salam. Jadi walaupun memulai salam itu merupakan sunnah, tapi alangkah baiknya jika kita tuh memulai terlebih dahulu mengucapkan salam kepada orang lain. Selanjutnya ada kaidah ke-22 yang berbunyi al-fadilatu muta'alliqatu bidadir ibadati aula minal muta'alliqati bimakaniha. Artinya fadilah yang berhubungan dengan ibadah itu lebih utama daripada fadilah yang berhubungan dengan tempatnya. Jadi contohnya seperti ini. Salat jamaah itu pasti pahalanya itu 27 kali. Lebih banyak daripada salat sendirian. Tapi sholat jamaah di rumah itu, tapi kalau misalnya contohnya ini kan lebih baik sholat di masjidnya. Tapi kalau misalnya sholat sendiri di masjid, nah itu lebih baik kita sholat jamaah di rumah. Jadi maksudnya di sini itu yang fadilah berhubungan ibadah lebih utama daripada berhubungan dengan tempat. Itu maksudnya adalah, jadi kalau misalnya sholat jamaah di rumah, walaupun di rumah tapi berjamaah itu lebih utama daripada kita sholat di masjid, akan tapi kita sholatnya sendirian. Jadi lebih mengutamakan sholat jamaah kan ya, soalnya jamaah itu pahalanya lebih baik daripada sholat sendiri. Setelah itu kaidah ke-23 yang berbunyi al-wajibu la yusratu illa liwajibi, yang artinya kewajiban itu, yang wajib itu tidak bisa ditinggalkan kecuali dengan karena wajib itu sendiri. Contohnya seperti membedah perut itu hukumnya haram, maka dari itu kita tuh harus menjaga dengan baik. Nah, tetapi di sini ada pengecualian, itu diperbolehkan hanya untuk keselamatan ibu dan bayi. Contohnya seperti operasi sesar, ketika melahirkan, operasi sesar itu diperbolehkan. Padahal sebenarnya operasi membedah perut itu hukumnya haram, tapi untuk operasi untuk ibu hamil itu diperbolehkan. Selanjutnya yaitu kaidah ke-24 yang berbunyi ma aujaba a'damal amrayni yususihi la yujibu awwalahuma bi umumihi. Ini adalah bunyinya gimana, Bat? Gimana? Sesuatu. Ayo, 1, 2, 3. Sesuatu yang dengan suara jelek. Nah, lah, jadi tuh artinya langsung aja. Artinya itu sesuatu yang dengan khususannya itu telah menetapkan yang lebih besar di antara dua perkara. Nah, tapi tidak bisa menetapkan yang lebih ringan dengan keumumannya. Jadi sebenarnya itu tuh ada lagunya, tapi maaf ya nggak usah nyanyi ntar misalnya lupus apa sih.
Nah, Bengkak telinganya guys. jadi maksudnya itu adalah kayak gini contohnya. Masuk rumahnya orang tanpa izin itu kan nggak boleh ya. Nah, itu juga bisa dituntut, tapi hukumannya itu masih ringan. Tapi terus mencuri sepeda, nah itu juga nggak boleh, dan itu hukumannya lebih berat daripada masuk ke rumah orang tadi. Nah, tapi ketika ada seorang yang memasuki rumah kemudian dia itu mencuri sepeda, maka yang dituntut itu adalah yang lebih besar di antara keduanya itu. Jadi yang lebih besar itu adalah mencuri sepeda. Nah, jadi yang dituntut itu adalah yang ketika dia itu mencuri sepeda, yang dia masuk ke rumah tanpa izin itu tadi nggak dituntut. Jadi terus lanjut langsung ya. Kaidah ke-25 yang berbunyi ma tsabata bi syar'i muqaddamun ala ma tsabata bi syarti. Jadi artinya itu adalah sesuatu yang ditetapkan dengan syarat itu didahulukan atas sesuatu yang ditetapkan dengan syarat. Jadi maksudnya itu adalah ketika ada seorang laki-laki yang menceraikan istrinya, bahwa dia tuh bilang bahwa dia tuh akan mencerai istrinya dengan imbalan Rp1.000 dengan syarat dia tuh bisa merujuk istrinya lagi. Jadi hulu atau imbalan tadi itu hukumnya itu nggak jadi, karena hulu itu ditetapkan dengan perjanjian, sedangkan rujuk itu ditetapkan dengan peraturan syarat. Oke, jadi hikmahnya prestasiku pada malam hari ini kita tuh bisa tahu bunyi kaidah ke-20 sampai 25 dan juga contoh-contohnya gimana maksudnya. Jadi sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.